Selamat datang di platform remoteworker.id. Saya founder dari remoteworker.id, Eko. Saya mewakili teman-teman partner yang berada di balik remoteworker.id. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke situs ini, dan kemungkinan teman-teman datang ke sini sudah mengenal remoteworker.id terlebih dahulu lewat webinar atau Facebook, YouTube, dan Spotify. Nah, teman-teman kemudian ke sini pengen tahu lebih jauh sebenarnya cara menembus remote work itu bagaimana. Misalnya, kalau kamu sekarang masih mahasiswa, kemudian kamu berpikir, saya sebaiknya belajar remote work mulai kapan sih? Nanti aja saat lulus? Atau sekarang aja? Atau bagi kamu yang masih sudah berusia kepala 3, kamu berpikir, usia saya 31 dan atau 32, saya masih bisa nembus remote work apa enggak sih? Untuk ini jawabannya saya mulai remote work itu usia 31, jadi no problem. Nah, kemudian juga kamu berpikir, skill saya ini memadai nggak sih untuk nembus remote work? Atau masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya di mana bisa mendapat job remote work dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya akan menunjukkan satu hal mendasar tentang remote work yang teman-teman harus ketahui. Pertama, remote work itu adalah bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri di mana gajimu dibayar seketika itu kalau kerjaanmu udah rampung ya, dibayar langsung masuk ke rekeningmu ke bank lokalmu, BCA, Mandiri dan lain sebagainya, atau melalui PayPal terlebih dahulu. Dari PayPal kemudian kamu bisa langsung narik ke bankmu atau lewat TransferWise dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau kamu punya skill yang memadai untuk nembus remote work, kamu benar-benar tidak perlu keluar dari rumah untuk mendapatkan gaji yang sampai di angka yang fantastis ya, 30 juta. Kalau kamu menyangka 30 juta masa kok nih MLM, enggak. Sebenarnya menarik juga ya kalau di MLM kan, tapi ini bukan MLM. Kenapa sampai gajinya sebesar itu? Semata-mata cuman gara-gara kita menggunakan currency Amerika, US dollar. Contoh ya, kita lihat sekarang. Sebelum saya tunjukkan platformnya apa aja, kenapa sih kerja remote itu sebaiknya kamu perjuangkan benar-benar. Pertama, kita melihat dulu bagaimana kurs hari ini. 15.000 ya. Padahal yang normal itu 13.500. Oke. Kemudian, kalau kamu tahu berapa sih jumlah UMR di Amerika? UMR itu upah minimum regional New York misalnya. Itu ada di angka 15 dolar. Jadi kalau orang New York gaji programmer 15 dolar, dia kesenangan luar biasa. Karena itu adalah gaji untuk tukang kebersihan, janitor, tukang di McDonald. Itu 15 dolar. Dan dia dapat seorang programmer yang expert. Seperti kamu yang saat ini belum expert, kamu belajar. Nanti kamu sudah expert, kamu gajimu bisa cuman digaji, kata mereka, cuman digaji 30 juta. Mereka senang banget. Kalau kita kan udah sujud syukur. Oke? Nah, kemudian orang kerja di remote work itu dibayar dalam hitungan per jam. Ada yang per project, ada yang per jam, tapi kita bicarakan yang umum aja, yang per jam. Yaitu per jam, kamu kalau kerja remote work, itu kalau full time kerjamu per jam adalah, per hari adalah 8 jam. Kemudian seminggu ada 5 hari. Jadi per minggu kamu kerja 40 jam. Kemudian kamu kali 4, sebulan kamu kerja 160 jam. Kalau kamu kali ini dengan dolarnya tadi 15 dolar, dapat 2.400 dolar per bulan. Kalau kamu kali pakai dolar sekarang lah ya, 15.000, 36 juta. 36 juta digaji dari New York, mereka senang-senang aja. Sudah luar biasa senang ya. Kenapa? Karena gaji programmer itu di sana per jamnya 160 dolaran. Dan kamu senang aja dibayar 1/10-nya. Jadi daripada dia gaji orang Amerika gajinya per jamnya 160 dolar, ya enakan gaji orang Jepara 15 dolar ya kan, atau orang Semarang atau lain sebagainya. Nah, itu kunci utama remote work, kenapa gajinya luar biasa adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau teman-teman bertanya lagi, di mana saya bisa mendapat pekerjaan remote? Kami dari remoteworker.id pertama akan memfokuskan kamu ke platform yang disebut dengan Upwork. Sudah ini masuk di jendela
window utama saya ya. Kalau kamu sekarang masuk, kamu akan disuruh minta mendaftar. Nah, berhati-hati saat mendaftar, jangan sembarangan mendaftar, karena kalau kamu sembarangan, kamu bisa di locking, nggak di approve. Kamu bisa ditolak dan bisa sulit sekali untuk nembus Upwork begitu sudah ditolak. Oke, jadi di remoteworker.id pertama kamu akan dibimbing untuk mendaftar dan langsung approve. Itu proven, jadi nggak masalah. Kedua, kamu dibimbing untuk menyadari kamu akan berkompetisi dengan orang dari seluruh dunia, dan kamu harus benar-benar percaya diri serta punya skill komunikasi dan skill teknologi yang mencukupi. Nah, ada banyak teman-teman di sini yang masuk dan dia bukan programmer atau bukan desainer, dan dia bertanya, sebenarnya bisa nggak sih saya dapat job tanpa jadi programmer? Jawabannya adalah bisa. Awalnya saya tidak merekomendasikan sih. Jadi sebaiknya kamu jadi programmer deh atau desainer deh, baru apply job. Tapi saya rasa nggak mesti seperti itu deh. Tadi ada satu teman yang membuat saya menyadari bahwasanya kalau kamu merintis remote work, kamu bisa mulai merintis dari data entry. Tapi ini pilihanmu. Saya tetap merekomendasikan kamu belajar dulu sebagai programmer atau desainer, karena gajinya akan berbeda banget. Bisa $1 data entry itu yang entry level, kamu cuma dibayar $1 per jam loh ya. Bayangkan kalau kamu teman sebelahmu programmer yang dibayar $15 per jam, nah, maka begitu kamu teman sebelah kerja sejam, setara dengan kamu kerja 2 hari, 8 jam per hari kan. Nah, jadi kan nyesek banget kan. Maka sebaiknya saya rekomendasikan belajar dulu. Tapi kalau kamu memang merasa saya jadi data entry dulu nggak apa-apa deh, maka kamu bisa mencari, setelah kamu terdaftar dan mendaftar hati-hati, kamu bisa mencari job-job data entry. Ini satu job pertama yang nggak butuh skill coding. Oke, kemudian nah udah langsung $4.000 ya, udah banyak kan. Cuman ini kamu harus filter dulu, yang minimal sudah dia sudah terverifikasi, pasti akan membayar. Udah 3.000. Oke. Cuman data entry ini kadang-kadang sangat spesifik terhadap lokal ya. Misalnya ini. Data entry untuk Braille di Tibet. Ruwet kan? Oke, kemudian punya data entry itu sangat spesifik terhadap regional. Coba kalau saya contoh data entry Indonesia, ada nggak ya? Cuma 4 job, ya kan? Ada, cuman sedikit banget. Nah, ini menarik ini. Virtual assistant itu sama dengan data entry. Coba kita lihat. Data entry, virtual assistant, admin website itu sama lah hitungannya. Oke. Virtual assistant disuruh meriset produk, kompetitor, menganalisa biayanya. Kemudian, jadi misalnya dia mau ngejual suatu produk, produk laptop misalnya, dia minta kamu coba cari produk ini di tempat lain berapa harganya, kemudian kamu bandingkan dan kemudian kamu sampaikan ke aku. Sebaiknya aku sampaikan semua data penjualannya supaya aku bisa menentukan harga yang paling kompetitif. Mungkin menjawab pesanan pelanggan, menangani order, membuat account dan lain sebagainya, membuat email. Jadi kamu hitungannya jadi buruhnya dia. Oh, ini orang Indonesia ya. Coba kita lihat. Tapi lumayan nih, dia membayar $10 per jam rata-rata. Ini bagus banget nih. Oke, tapi dia punya skillmu adalah WooCommerce. Ini masih bisa. Rata-rata $7. Sudah lumayan. Nah, ini bisa banget. Nah, ini nggak butuh skill coding kan, tapi skill IT. Skill IT itu maksudnya kamu udah terbiasa menggunakan website, ngerti yang dimaksud orang ini, ngerti banget. Nah, ini satu job langkah awal yang bisa kamu tempuh tanpa coding. Atau juga content writer. Content writer itu tapi biasanya content writer kamu butuh kemampuan bahasa Inggris. Misalnya membuat artikel untuk apa ini? Artikel tentang keamanan cyber. Oke, kemudian
membuat artikel dalam Filipina, bahasa Inggris dan sebagainya. Coba misalnya content writer English ya, 3000 job, membuat product description long term. Nah, ini bisa, ini benar-benar bisa. Skillmu adalah skill bahasa Inggris. Oke, kemudian saya akan mengeksplor dulu job-job yang bukan coding. Jadi teman-teman yang coding sabar dulu ya. Misalnya accountant, ada nggak accountant? 8.000 job. Oh. Tapi beda-beda. Misalnya, oh ini developing mobile app for bentar. Kalau accounting mungkin ya. Kan accountant. Nah, ini accounting dan bookkeeping. Nah, bookkeeping, accounting, 700 job. Ngebuat content writer for accounting, bookkeeping, zero, book preparation. Intinya tetap ada. Untuk job-job selain remote work itu ada. Selain coding itu ada. QuickBook online. Jadi kalau accounting kamu harus belajar dulu juga menggunakan menggunakan tool-tool yang sering dipakai. Yang biasa dipakai itu QuickBook karena dia online. Kemudian bookkeeping dan lain sebagainya, membuat struktur administrasi accounting, ngurusin taxes itu pajak, bookkeeper dan lain sebagainya. Asik kan? Nah, atau kamu juga bisa mencari dengan teknologinya. Misalnya tadi saya mengatakan menggunakan QuickBook. Kamu bisa mencari di sini QuickBook. QuickBook dan Google Enterprise API, ini coding lah ya. QuickBook Experience Accountant tuh, accounting yang sudah experience dengan QuickBook. Ini India ya. Saya tidak menyarankan teman-teman bekerja dengan klien dari India. Ini sebenarnya bukan masalah stereotip atau rasis ya, cuman atau stereotip ya. Jadi mungkin kalau 9 dari 10 dokter merekomendasikan menggunakan Pepsodent misalnya, maka bagi kami di Upworker 9 dari 10 remote worker tidak merekomendasikan bekerja dengan klien dari India, Pakistan atau Bangladesh, karena kemungkinan itu adalah job dari orang, kemudian dilempar ke kamu dipotong cutnya, dan dia punya banyak sekali, dramanya terlalu banyak. Jadi sebaiknya jangan dulu dari India. Oke. Kemudian atau kamu bisa nyari, dan kalau accounting itu QuickBook, atau bisa juga kamu sekedar Microsoft Excel. Ada nggak sih yang pakai job-job yang butuh Microsoft Excel? Data entry work, ya kan, $100. India ini nggak usah. United States. Oh, Google Excel tapi dengan coding. Masih banyak lagi. Atau misalnya tadi ada teman tentang arsitek ya. Arsitektur rendering. Banyak banget. Jadi pertama kali teman-teman, kalau kamu memang merasa untuk coding kamu belum merasa menguasai, kamu bisa dulu leverage skillmu yang sekarang. Jadi misalnya kamu sudah bertahun-tahun kerja sebagai accounting, atau misalnya lawyer ya. Itu cuma saya nggak terlalu paham masalah lawyer ya. Legal ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Legal writing, legal consulting, legal research, legal translation. There is a job for that. Oke? There is a job for that. Jadi kalau kamu punya skillmu yang sekarang, kamu cek dulu di sini ada apa enggak. Cuman kalau skillmu bukan skill yang berbasis IT, memang kamu harus belajar dulu. Contoh, kalau kamu skillmu adalah Gojek ya nggak mungkin ada kan, kamu harus belajar dulu. Seperti pernah saya sampaikan tadi, kalau untuk belajar, jangan buru-buru membayangkan hasil. Saya buat gambaran tadi di acara Ask Me Anything ya. Kalau kamu punya gaji fix 1 juta, seperti ini. Dari awal 1 juta. Kemudian gajimu 5 juta segini. Dari awal 5 juta. Tapi kalau kamu belajar dulu, gajimu adalah belum digaji karena belajar kan, tapi jadi pendapatanmu 0. Kemudian kamu mulai dikit-dikit ada hasilnya. Begitu sudah bagus banget, pendapatanmu nggak akan dikejar sama teman yang tadi nggak belajar. Kamu udah langsung seperti ini. Itu exponential income. Oke. Nah, ini teman-teman job yang tidak berhubungan dengan coding. Sebenarnya saya ingin melanjutkan job yang berhubungan dengan coding, tapi sudah waktu masuk Isa, saya cut aja videonya, saya lanjutkan ke part kedua tentang job yang berhubungan dengan coding. Oke, semoga membantu. Thank you.